Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak pengalaman merawat atau servis para pengguna mobil listrik atau electric vehicle, khususnya Wuling Air EV. Mari kita simak seperti apa pengalaman-pengalamannya. Ini ada dari daerah Jakarta dan dari Jawa Timur. Untuk perawatan ternyata terstandar itu harganya sama, tinggal nanti apa saja yang dirawat, paketnya apa saja, itu yang akan membedakan dari harganya. Misalkan AC, merawat AC di Jawa Timur dan di Jakarta itu sama saja ya, merawat untuk kampas rem juga sama, tinggal nanti mau ngambil apa saja, itu yang akan membedakannya. Oke, kita simak satu persatu teman-teman. Ora center ngono Mas ya? Iya. Oh iya, keliling-keliling. Iya, bolak-balik. Di center ini. Niki nek TSB kan Ganti ya Mas, napa nih? peleknya. Dibelikan. Enggak bisa garansi, Pak. Oh, hilang badannya. Betul, nek iki kan betul. Oh, ini masih nganu, masih garansi. Enggak, maksud kula nek pelek betul garansi. Enggak toh? Tapi kalau ban ada. Ini 10.000 km ya. Jadi ini baru saja di 10.000 km dan servisnya itu kemarin ya di Wuling Madiun, dan habisnya berapa? Nah, oke, ini suara itu, dan sekarang ini 10.000 km 38 km ya. Nah, kita akan spill nih biayanya dan apa saja penyakitnya di 10.000 km. Nah, teman-teman semuanya, untuk biaya servis di 10.000 km ini habisnya itu nih ya 88.000. Itu kita yang diganti adalah ini filter AC ya, filter AC-nya kita ganti, biayanya 80.000. Terus ini ada 8.000 itu untuk PPN. Kita makan pun sekarang kena PPN ya. Jadi servis juga kena PPN. Totalnya 88.800. Ini turun ya daripada servis pertama. Servis pertama itu di kilometer 1000. Di kilometer 5.000 ya. Servis pertama di kilometer 5.000 itu ada maintenance, ada oil drift, itu totalnya 183.500. Ini servis pertama di 5.000 km, dan ini servis kedua di 10.000 km, dan nanti servis lagi di ini ya 20.000 km, kemudian 30, 40, 50. Nah, dan seterusnya. Baik, itu servis di daerah Jawa Timur ya teman-teman. Nah, sekarang kita simak ini di daerah Jakarta ya. Lebih tepatnya sih guys, biaya servis pertama ya guys ya. Nah, ini gue biaya servis pertamanya tuh kenanya hanya oli gardan ya. Ini yang wajib diganti ya, harus wajib kalian ganti kalau servis pertama ini. Nah, ini biayanya 165, diskon jadi 156.750. Terus kena PPN nih. Ini PPN nya gue nggak tahu berapa persen ya. Oh, 11% kelihatan nih ya. Jadi 173.993 biayanya ini. Udah tinggal transfer ke sana, beres ya guys. Nah, terus ini ada apa lagi nih? Free service 5.000 km ya tadi ya. Oh ya benar, ini yang pertama, service pertama ya. Udah itu aja sih. Terus akinya juga dicek. Nah, aki yang dicek pertama kali ini udah berkurangnya segini ya, tapi masih bagus sih katanya. Tapi nggak masalah, masih bisa dipakai. Tetapi guys, ini garansi aki ini 1 tahun ya. Terus maksimal kilometernya di 20.000. Jadi mana dulu nih yang tercapai? Kalau seandainya ini udah 21.000 odonya, tapi masih sekitar 10 bulan, itu nggak dapat klaim garansi baterai. Akinya nggak bisa diklaim ya, karena udah lewat batas. Nah, kalau misalnya odonya masih 10.000 ya, terus ini masih 8 bulan atau 11 bulan, ini kalian bisa klaim kalau baterai akinya udah jelek, udah parah lah. Ini free, nggak kena biaya nanti guys.
kita free katanya, nggak kena biaya, enak banget ya. Nah terus tadi harusnya ini kan kena 360-an ya, gue nggak sempet shoot nih. Tadi gue mau minta print aja, gue nggak. Ini harus diwajibkan, kalian servis pertama ini harus wajib. Terus ini ada tambahan lagi kayak semacam bersihin kampas rem sama bersihin AC, itu kurang lebih kalau nggak salah yang kampas rem 80.000, yang AC itu 85.000. Gua nggak tahu mana yang bener sih, antara AC yang 80 apa yang kampas rem 80.000, antara itu dua, pokoknya harganya segitulah. Tadi kalau misalnya sama biaya bersihin kampas rem sama biaya AC itu total kalau nggak salah di 340-an apa 360.000-an sama PPN sih. Ambil, kenapa gua ngambil? Gua pikir gini ya, kampas rem si Wuling ini kan baru 3.000 ya kan, tuh baru 3.800. Kayaknya menurut gua nggak usah dibersihin karena masih enak, dan remnya juga nggak ada masalah menurut gua, jadi is okay aja gitu loh. Terus kedua, untuk filter AC-nya gue nggak bersihin juga karena masih 3.000. Kenapa? Karena nanti pas kita servis kedua itu kita harus ganti filter AC dong, bener gak? Nah itu baru kita sekalian dibersihin. Ya, masih bagus banget kembangnya. Terus kembang lagi? Ban ini khusus ya, tuh ada tulisan EV-nya. Jadi ini khusus benar-benar buat mobil listrik, gak boleh sembarangan ganti ban. Kalau misalnya sembarangan ganti ban nanti suara noise masuk ke kabin tuh berasa banget gitu loh. Jadi lebih baik kalau misalnya beli ban yang ada tulisan EV-nya, mobil di luar nggak apa-apa. Jadi gue tanya tadi, ini kalau misalnya andai kata nggak free, udah habis, kena biayanya berapa nih? Ternyata satu ban ini kena biaya 700.000 guys. Satu ban itu belum termasuk ongkos pasang ya. Kalau misalnya kalian ganti 4-4-nya ya udah 7 kali 4 aja, itu kurang lebih di 2,8 ya. Nah terus ditambah 300.000 lagi, itu kurang lebih ya 3,1 3,2 lah. Siapin dananya segitu aja pokoknya. Nah itu gue nggak tahu udah termasuk PPN apa belum ya. Pokoknya intinya harganya segitulah. Terus untuk biaya apa lagi gue tanya ya? Biaya oli gardan tadi udah ketahuan ya. Itu kalau misalnya nggak free jasa lagi, itu kayaknya kenanya tambahin 100.000 aja free jasanya gitu loh, jasa bongkarnya. Karena tergantung nih apa yang dibongkar itu biayanya lebih besar. Kalau yang lebih sulit lagi ya itu lebih besar lagi jasanya. Seperti itu guys. Oke. Nah kampas rem, oh iya, kampas rem depan itu 800.000 guys. Nah ini kampasnya mahal sekali. Gue nggak tahu kenapa Wuling REV itu kampas remnya mahal ya. Gue nggak ngerti deh. Dia lebih mahal daripada mobil bensin ya gitu ya. Nah yang belakangnya 520 kalau nggak salah, apa 510, gue lupa inget. Harganya segitu. Itu lumayan cukup mahal sih guys. Kalau ban kalian, menurut gua aja sih, kalau bannya udah habis, menurut gua kalian mendingan beli di Tokopedia, itu lebih murah. Tadi gua cek itu kayak kisaran 500.000 ya. Tapi cari yang bener-bener speknya sama nih, yang ada EV-nya nih guys ya. Speknya sama, cari pokoknya speknya sama, jangan beda. Terus ukurannya juga harus sama. Karena kenapa? Nanti sewaktu-waktu kalian carinya beda, ada kerusakan di bagian kaki-kaki, itu nggak diklaim loh, hangus. Nah itu wajib banget harus cari spek, model, bentuk sama semua ya. Baterai juga gue tanya, kalau ini sewaktu-waktu andai kata rusak, nggak ada garansinya misalnya itu berapa ya? Setengah harga dari harga mobil ini guys, udah pasti fix. Aki, gue tanya Aki lagi. Aki buat Wuling REV itu kena 1,2 juta guys. Ini khusus ya, khusus bener-bener buat Wuling. Nah kalian kalau mau ganti aki, lebih baik jangan ganti di kayak shop and drive atau aftermarket lainnya ya. Gue tanya sama orang ininya, customer service-nya, dia bilang sih kalau ganti aki harus reset lagi pakai komputer mereka gitu loh. Gue nggak tahu bener apa enggak, tapi katanya sih seperti itu katanya. Kata dia, Pak saya saranin kalau ganti aki jangan di luar, dia bilang, mendingan di Wuling langsung aja, karena seperti itu guys. Nah ini pendapat orang beda-beda ya, ya terserah kalian juga sih. Kalau gue sih kemungkinan kalau dari kasih tahu begitu ya sudahlah, kita jalanin aja, benar gak sih? Nanti toh aki yang lama bisa kita jual kok ya kan. Di tukang-tukang aki biasanya mau nampung lagian. Ya selisih 200-300 ribu di luar, ya udahlah ya, nggak usah bawa pusing daripada nanti garansinya hilang juga kan, kalian juga yang pusing, benar gak?
Oke teman-teman, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Jangan lupa bahagia, ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.